Halo semua, saya dan teman saya dari kelompok LK kelas B akan memperlihatkan pada kalian PCB kita. Yang pertama kita tuh pakai controller Arduino Nano dan kita pakai sensor NTC 3950 yang 10K. Lalu selanjutnya di sini tuh ada IC atau OPM, kita menggunakan LF356, lalu di sini dan kita Lakukan penguatannya itu dua kali. Lalu di sini ada dioda Zener, fungsinya itu dia sebagai untuk mencegah oversupply dari sumber. Ya, jadi itu kayak itu tuh rangkaian pengamannya biar dia tuh nggak short akibat oversupply-nya. Dan nanti kita itu tugasnya tuh bikin op-amp dan agar pembacaan dari serial monitor ini tuh bisa dikoneksikan di database kelas A. Aku akan nunjukin rangkaian Proteusnya. Jadi di sini tuh ada R1 dan R3 yang dimana fungsinya itu dia membuatkan tegangan referensi tetap atau si VB ini. Lalu selanjutnya ada R2 dan R1 dan RT1. Dia itu untuk membagi tegangan untuk menghasilkan tegangan sensor atau VA yang ini. Lalu selanjutnya di sini ada R4 dan R5. Itu dia fungsinya sebagai penguatan yang seimbang terhadap input VB-nya atau inverting. Lalu selanjutnya di R6 dan R7-nya ini. Nah, dia tuh buat gain differential amplifier. Yang R7-nya ini untuk menyeimbangkan impedensi dan stabilitas penguatan. Lalu di sini tuh ada R8 dan R9. Itu fungsinya untuk menciptakan virtual ground atau bias tegangan tengah. Terus di sini tuh ada dioda Zener 5 volt. Yang dimana untuk membatasi agar tidak melebihi batas ADC Arduino-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungannya. Di sini tuh ada rumus pembagi tegangan yaitu ada VA. VA itu untuk mencari VA itu ada RT1 per R1 plus R2. Tadi sudah sempat diketahui kalau RT1-nya itu bawah 10, R1-nya itu 10K, dan R2-nya itu 5,6K. Untuk V2-nya itu atau V sumbernya itu kan berarti 5 volt. Lalu selanjutnya ini penjumlahannya dan menghasilkan VA-nya itu 3,20. Lalu selanjutnya di VB itu juga sebagai pembagi tegangan. Sini ada R3 per R1 plus R3 dikali V2 atau V sumbernya. R3-nya itu tadi kan diketahui bahwa R3-nya itu 5,6 per 10 tambah 5,6 dikali 5 volt yang memiliki hasil jadi 1,79. Tadi diketahui kalau berarti kan 1,79 ini menjadi VIN-nya. Di multimeternya di nilai realnya itu mendapatkan hasil 1,845. Lalu selanjutnya di sini ada delta V atau selisih dari VA dan VB. Tadi kan VA diketahui itu 3,20. Lalu VB-nya itu 1,79 yang menghasilkan jadi 1,41. Lalu kita akan menghitung gain-nya. Gain-nya itu berarti dari R6 per R4. R6-nya itu tadi 20. R4-nya itu 10 yang dapat memiliki hasil 2. 2 ini adalah sebagai penguatan 2 kali. Lalu kita mencari Vout-nya. Vout-nya itu gain dikali VA min VB. Tadi kan VB-nya sudah diketahui bahwa VB-nya itu 1,41 dan gain-nya itu 2 kali. Jadi 2 kali 1,41 yang mendapatkan hasil 2,82. Untuk nilai di bilangan realnya itu, nilai hasil realnya ditemukan sekitar 2,8. Nah, di sini aku mau nunjukin kalau misal sensor ini tuh masih belum dikalibrasi secara manual. Jadi sensor ini tuh pembacaannya itu masih kebalik. Kemarin itu kita mencobanya itu memvariasikannya itu dengan didinginkan dan dipanaskan. Jadi coba kita panaskan ya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita sekarang pembacaan sensornya tuh di 41,9 lah sekian. Nah, coba kita panaskan, dia bakal turun karena dia belum dikalibrasi secara manual. Nah, bisa dilihat dia turun sekitar 38, 37 karena memang dia masih belum dikalibrasi secara manual. Jadi itu harus diperhitungkan antara pin yang keluar dengan perhitungan gitu. Jadinya itu belum dihitung secara manual dan masih harus dikalibrasi.
Udah. Kode mutawakil NRP 2042 Nah, kali ini aku akan menjelaskan kodenya dulu, teman-teman. Nah, jadi di sini kita ada algoritma utamanya. Di sini ada namanya main. Main itu gunanya mengikat keseluruhan kode ini dari yang ini sampai yang di dalam folder UI biar dipanggil jadi aplikasi satu. Nah, di sini aku udah upload juga di GitHub Pak Radi. Pak Radi nanti tinggal bisa melihat, udah aku taruh juga fungsi-fungsinya apa aja setiap codingan. Nah, ini ada buat serial treat, buat baca-baca serialnya, type, mendefinisikan type dari si Arduino-nya. Jadi kita definisikan dengan F64 biar bisa 0,5 sekian. Terus ini untuk UI komponen itu bagian UI desainnya di aplikasi, ya kayak kita bikin kartu, bikin diagram, bikin koordinat kayak gitu. Kalau DB handler sendiri yaitu koneksi buat database. Di sini kami pakai MongoDB biar lebih enak sama Rust lebih gampang. Untuk data handler sendiri seperti database dan table nanti kita tunjukkan. App itu untuk seluruh aplikasi dasar, bisa dari tulisan-tulisannya, bisa dari change UI ke mode malam, mode siang, change ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untuk analisis yaitu mode numeriknya, numerical computing matematiknya. Jadi di sini kita pakai dua yaitu Sandhart sama dengan dan juga si Newton-Raphson. Newton-Raphson buat si numerik, Sandhart-nya buat si analitik. Nah, di sini buat UI seperti biasa ada sidebar, ada page dan ada pengikatnya yaitu mode. Okay. Coba koneksi si PCB buatan mereka ke aplikasiku. Jadi di sini mereka kelas B maksudnya ya. Nah, di sini kan kita mulai. Step pertama yaitu kita konfigurasi port serial. Nah, port serial tuh buat apa? Buat baca si kabel datanya mereka. Coba, kita segarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jebler. Sudah terhubung ya teman-teman. Nanti kalau terhubung dia menimbulkan notifikasi yaitu terhubung. Nah, di sini sudah terlihat di sini. Sebenarnya ini ada notifikasi teman-teman. Coba kita, ini kan tinggi ya. Lebih dekat biar suara notifikasinya terdengar. Nah, kita coba notifikasi. Ini kan 45 ya. Kita coba di suhu maksimum 39. Nah, itu notifikasinya. Kenapa ada notifikasinya? Karena di PCB-nya tidak menggunakan buzzer, jadi kita alihkan peringatannya atau safety systemnya di aplikasinya. Jadi misalnya ada suhu di atas ketentuan kita, nanti otomatis ada alarm dan notifikasi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk analisis numeriknya. Analisis numerik di sini sudah bagus ya. Kenapa kok linear? Berarti analisis numerik dan juga analitiknya sudah sesuai. Bisa dilihat di sini perbedaannya cuma 0,0 epsilon 0. Itu sangat kecil sekali errornya. Bisa dilihat di sini sama ya teman-teman. Untuk iterasi coverage bahkan cuma 4. Jadi sangat sedikit sekali iterasinya. Jadi antara sensor dan juga analitis sudah sesuai. Nah, untuk basis data itu sendiri di sini, ini kita bisa ekspor, kita mau ekspor atau kita lihat di MongoDB kita. Ini untuk grafik data yaitu grafik buat tren suhu, ADC dan tegangan. Nah, ini untuk tabel utamanya ada suhu, ADC, resistansi dan juga tegangan. Tegangan dari si PCB-nya, resistansi dari sensor dan juga ADC dari sensor. Nah, sekarang aku menunjukkan di basis data. Kita coba yang pertama itu basis data dengan cara ekspor. Langsung tunjukin ke database aja ya. Database. Jadi di database nanti kita akan seperti ini teman-teman. Karena tadi di codingannya di sini di DB handler kita buat begini fungsinya, yaitu membuat nama file yang bernama sensor_db. Nanti otomatis saat kita konekkan database nanti langsung terbuat sensor ini. Kita coba ulang, kita hapus ini aja. Kita buka di Mongo yang GUI di Kompas. Kita konekkan terlebih dahulu. Ini kita hapus saja. Sudah? Sini. Sudah? Kita coba lagi. Kita coba di sini ya. Udah masuk, harusnya udah masuk. Kita cek di sini. Nah, dia membuat
suatu file bernama sensor.db. Nah, di sini nanti kita akan menemukan database kita tadi, yaitu berbentuk ini, berbentuk ini. Nanti setelah ini kita bisa mengekspornya menjadi dua file, yaitu JSON dan juga CSV. Tapi kita kan lebih lebih oke atau lebih paham dengan CSV. Kita coba ke CSV aja, kita ekspor. Misalnya ke sini ya. Kita refresh saja. Kita buka lagi. Belum selesai dia. Sudah selesai. Kita buka. Berapa menit sih video ini? Nah, bisa dilihat di sini sudah sesuai tadi, ada ID-nya, ada timestamp-nya, ada temperatur, ada C value, voltage dan juga resisten. Jadi sudah sesuai apa yang ada di hasil data real dan juga di database. Sekian dari kelompok kami. Maaf ya, tadi aku lupa karena aku udah dirilis, aplikasinya udah kita rilis, bukan kargoran lagi. Aku masukin ke desktop. Nah, jadi hasil ekspor data di CSV di aplikasi, otomatis kita masuk ke dimana kita nyimpen si sensornya. Kalau kita nyimpen di picture, nanti dia muncul CSV-nya di picture. Sementara kan aku di desktop. Di desktop otomatis nanti aku ngampilin si CSV-nya di desktop. Kita coba lagi ya, kita hapus ini. Kita buka lagi di sini. Sudah, kita ekspor ya. Sudah. Nah, nanti muncul seperti ini nih. Kan tadi sudah kita hapus. Kita buka deh, biar masih sekali lagi. Ini bukan real dan gimmick ya teman-teman. Ini data dummy ya Pak? Bukannya adek. Ini bisa dilihat ada timestamp-nya sesuai ya dengan yang tadi, ada C value, ada voltage dan juga resistor. Nah, Kesimpulan dari hasil perancangan dan implementasi sistem pembacaan sensor menggunakan rangkaian op-amp dan pengiriman data ke database dapat disimpulkan rangkaian op-amp berfungsi
ini dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan monitoring lingkungan maupun industri, seperti suhu ruangan, suhu inkubator, atau sistem kontrol otomatis lainnya. Ror dulu bang. Ror.